Ya, tidak ada sekolah favorit, semua pelayanan sekolah itu sama. Kita targetkan PPDB tahun ini Pak PJ Bupati menjadi PPDB yang terbaik. Pada prinsipnya untuk PPDB tahun ini tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun lalu ya. Pori-pori Podcast RRI, Podcast Ringkas. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Cirebon, saat ini saya sudah bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Ronianto MM. Mas Sapa terlebih dahulu, selamat pagi. Pagi Mbak Lisma. Sehat ya Pak Kadis? Alhamdulillah sehat. Oke, ini lagi sibuk-sibuknya PPDB. Iya. Nah, ini apa sih yang harus dipersiapkan dan sejauh mana juga persiapan dari Dinas Pendidikan sendiri nih, Pak, tentang PPDB ini? PPDB kita baru dimulai nanti ya pada tanggal 25 Juni, baru dimulai tanggal 25 Juni. Kita sekarang sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, kemudian persiapan aplikasi, persiapan administrasi terkait dengan pelaksanaan PPDB nanti. Mudah-mudahan PPDB kita dapat berjalan lancar sehingga semua pihak kita berkomunikasi untuk dapat mendukung kegiatan-kegiatan PPDB dari semua pihak ya, baik itu dari unsur-unsur Forkopim, dari unsur-unsur yang lain terhadap pelaksanaan PPDB. Kalau kita bicara soal persyaratannya, apakah ini ada sedikit perubahan dari PPDB tahun lalu atau seperti apa Pak Kadis? Pada prinsipnya untuk PPDB tahun ini tidak jauh berbeda dengan PPDB tahun lalu ya. Perbubnya pun sama menggunakan perbub, hanya juknisnya saja yang berubah terkait dengan daya tampung dari masing-masing sekolah itu yang berubah. Adapun tekniknya tetap saja seperti tahun-tahun yang lalu dalam pelaksanaan. Kalau dilihat sekarang nih, Pak Kadis, ini kan juga jadi perbincangan kita. Sebenarnya yang banyak heboh itu orang tuanya dibandingkan anak-anaknya. Nah, ini kemudian bagaimana anak-anaknya sendiri untuk bisa ikut berperan aktif begitu Pak, supaya mereka juga bisa masuk nih di sekolah yang mereka inginkan, bukan keinginan dari orang tuanya. Iya. Anak-anak kita sekarang itu ada anak-anak yang sudah cerdas ya, terutama di dalam IT-nya. Oleh karena itu kami berharap anak-anak juga bisa memantau di situsnya PPDB nanti ya. Ketika anak-anak itu bisa melihat mendaftarnya kemana dan sebagainya. Kami mohon juga orang tua bisa tidak memaksakan diri anaknya harus masuk ke sekolah tertentu gitu ya. Tetapi biarkan anak sendiri yang memilih sekolah mana. Agar ketika sekolah anak itu dengan minatnya sendiri bersekolah di suatu tempat itu akan memotivasi mereka. Jadi tidak lagi atas kemauan orang tua. Berikan keleluasaan kepada anak-anak untuk bisa memilih sekolah dengan sebaik-baik. Jadi memang harus ada perbincangan dari hati ke hati ya antara orang tua dengan anak. Yang juga kemudian menjadi permasalahan ini kaitan tentang zonasi nih Pak Kadis. Ini kan kayaknya permasalahan yang dari tahun ke tahun selalu mencuat begitu. Bagaimana kemudian Pak Kadis sendiri memberikan pemahaman nih kepada kami, khususnya masyarakat yang ada di Kabupaten Cirebon? Pada prinsipnya kami berharap orang tua itu yang pertama jangan memaksakan sekolah favorit ya. Tidak ada sekolah favorit, semua pelayanan sekolah itu sama. Baik sekolah yang ada di pelosok, sekolah yang ada di kota, pelayanannya sama. Guru-gurunya akan kami penuhi semua. Kemudian waktu belajarnya pun kami pantau sama. Jadi bagaimana tergantung niat dan kemauan anak saja. Yang perlu diperbaiki tentunya adalah pengawasan orang tua dalam ketika anak itu sudah bersekolah. Ketika bersekolah di suatu sekolah yang baik pun kalau anak-anaknya tanpa pengawasan, tanpa bimbingan ya kurang bagus juga hasilnya. Oleh karena itu kami menyarankan ketika anak itu bersekolah yang lebih penting gitu, bukan ke sekolah yang bagus, yang terbaik, tetapi pengawasan dan kerjasama antara guru dengan orang tua agar bisa bersinergi untuk mendidik anak-anaknya supaya lebih baik, lebih berprestasi. Jadi label sekolah favorit itu harus kita pahami betul begitu ya Pak? Ya, nggak ada begitu ya Pak? Tidak ada itu sekolah favorit. Ya tidak ada sekolah yang favorit, yang nggak ada. Yang ada adalah bagaimana kita mengkonsepkan bahwa anak itu bagus, anak itu berprestasi atas kerjasama antara guru dan orang tua. Jangan kemudian menyerahkan semuanya kepada guru. Kalau di sekolah favorit itu semuanya anak-anak di situ pintar semua. Kemudian orang tua lepas tangan. Itu juga enggak mungkin. Karena waktu yang 24 jam itu sebagian besar itu ada di rumah, ada di keluarga. Di sekolah hanya 6 jam ya, kita 6 jam 7 jam. Oleh karena itu kami berharap
Ayo kita kerjasama. Kalau anaknya pengen pinter, kalau anaknya pengen cerdas, kalau anaknya pengen baik, itu tidak harus memilih sekolah yang favorit, tapi kerjasama, membimbing, membina anaknya itu antara guru Hmm, dengan orang tua harus clear, harus seimbang dan harus sinkron untuk siap. mendidik anak-anak kita. Oke, berarti memang harus ada kerjasama dari semuanya Itu begitu ya Pak yang Kadis ya. menjadi titik Oke. anunya. Yang Titik. menarik juga PJ Bupati kita ini kan Kepala Dinas Ya, Pendidikan Provinsi begitu ya Pak ya. Ini ada target khusus nggak sih Pak Kadis kaitan tentang pelaksanaan PPDB kita? ya. Kita targetkan PPDB tahun ini Mhm. Pak PJ Bupati menjadi PPDB yang terbaik di Provinsi Jawa Barat. Ini Amin. mohon dukungan semua pihak, Amin. mohon dukungan dari pihak-pihak yang terkait agar kami bisa melaksanakan PPDB tahun ini dengan sebaik-baiknya. Mhm. Kami sebagai masyarakat apa yang bisa kami lakukan nih Pak Kadis untuk bisa mendukung pelaksanaan PPDB di Kabupaten Nah, Cirebon menjadi yang terbaik di iya. Jawa Barat? Kami minta masyarakat ikuti aturan ya. Ketika mengikuti aturan yang ada, kami sudah susun, silakan dibaca aturannya seperti itu dan tadi jangan memaksakan kehendak. Ya. Jangan memaksakan kehendak untuk memasuki sekolah-sekolah tertentu. Jadi ikuti aturan yang sudah Ya. ada begitu ya Pak Kadis ya. Dan kami juga berharap masyarakat ikut juga berperan aktif untuk mengawasi pelaksanaan PPDB di Kabupaten Cirebon tahun ini. Menarik nih Pak. Cara kami mengawasinya ini seperti apa nih Pak Kadis? Dalam pemberian PPDB sekarang ini ada beberapa cara ya. Yang pertama di aplikasi kami itu ada aduan masyarakat juga di aplikasi PPDB kami. Maka masyarakat bisa menggunakan aplikasi itu untuk mengadukan ketika ada persoalan-persoalan itu. Kemudian di sekolah-sekolah juga sudah kami pasang Mhm, spanduk-spanduk mhm. dan ada nomor telepon yang bisa dihubungi Oke. ketika ada hal-hal yang kurang Berkenan. berkenan di masyarakat. Insya Allah Oke. akan kami tanggapi secepatnya. Berarti on the spot ya Pak Kadis ya. Misalnya Kita ada sesuatu yang menyimpang bisa langsung di situ ya mudah-mudahan kami bisa diberesin ya. melaksanakan itu. Oke baik. Nah kalau dilihat dari sekarang nih Pak Kadis, antusias masyarakat sendiri seperti apa sih Pak untuk pelaksanaan PPDB? Pada prinsipnya masyarakat kita sudah cukup bagus ya, cukup Mhm. sangat bagus untuk menyekolahkan putra-putrinya. Mereka antusias dan dengan banyaknya pertanyaan, dengan banyaknya ini tentu saja ini menjadi barometer bahwa masyarakat itu sungguh-sungguh untuk menyekolahkan anaknya. Gitu. Tinggal bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Dan Amin. kami Ya. targetkan Kabupaten Cirebon tahun ini harus 100%, baik dari SD maupun ke SMP, maupun dari SMP ke SLTA. Amin, amin, amin ya Karena rabbal alamin. untuk saat ini, ya tadi ijazah SMP masihlah belum cukup untuk Mhm. bisa mengaruhi kehidupan gitu anak-anak kita nanti. Oke, baik. Yang terakhir Pak Kadis, pesan untuk kami khususnya sebagai orang tua dan juga para siswa nih Iya, yang nanti akan ikut serta dalam pelaksanaan PPDB. iya. Kami mohon orang tua dan para siswa bekerja sama untuk mensukseskan kegiatan PPDB dengan baik, gitu ya, sehingga PPDB kita betul-betul bersih dan hasil yang diharapkan masyarakat adalah betul-betul menjadi harapan masyarakat Kabupaten Cirebon. Amin, amin, amin. Doa dan dukungan kami semua nih Pak Kadis. Insya Allah semuanya bisa terwujud ya Pak ya. Amin, amin, Amin. amin. Baik Makasih. pendengar, demikian tadi perbincangan singkat kami bersama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Bapak Haji Rodianto MM kaitan dengan PPDB dan sekali lagi ya Pak ya ikuti aturannya dan kita sama-sama wujudkan PPDB khususnya yang ada di Kabupaten Cirebon bersih dan menjadi nomor 1 Amin, ya Pak ya. amin, amin. Gak cuma di Jawa Barat tapi juga Amin, mudah-mudahan di Indonesia amin, begitu ya Pak amin, ya. amin. Baik, Makasih. terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Cirebon, untuk Anda yang ingin tahu lebih dalam dan lebih jauh lagi kaitan tentang informasi PPDB ini, bisa saksikan dalam sajian Dialog Cirebon pagi ini di sini.